Niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyain? Hari ini gimana? Ini malam ini apa ini? Malam ini melaporkan Ahmad Dipolitiro untuk kasus penelantaran anak itu pertama. Kedua, illegal access, yaitu adalah chat yang disebarluaskan, chat pribadi yang disebarluaskan tanpa izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Selanjutnya sama Abang Pak. Jadi ada dua laporan ya. Yang pertama tentang penelantaran anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita sudah laporkan. Sebetulnya kita nggak akan mau melapor seperti ini sebetulnya ya kan, karena bagaimanapun juga itu adalah ayah daripada anaknya. Tapi karena sudah kelewatan, terpaksa kita laporkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang adanya illegal access yang dilakukan oleh seseorang yang tanpa izin, tanpa persetujuan dari pemilik percakapan tersebut telah menyebarluaskan komunikasinya, termasuk data-data pribadi yang ada di dalamnya. Nah, ini kita laporkan dengan Undang-Undang ITE pasal 30 dan pasal 32 dengan ancamannya 8 tahun. Jadi itu yang kita laporkan. Nah, setelah ini kita akan melaporkan juga mungkin di Polres Tangerang terhadap Hari Rabu. Ada pelapornya, ada lagi. Jadi ada dua korban, kita dan Kak Fitri. Fitri juga akan melaporkan terhadap seseorang yang telah menyebarluaskan komunikasi pribadinya yang ada di WhatsApp nantinya. Seperti itulah. Jadi ini pembelajaran, jangan coba-coba bermain-main dengan persoalan hukum seperti itu. Itu saya peringatkan sekali lagi. Dan juga laporan Niki terhadap seseorang Dipo tentang penelantaran anak ini juga untuk pembelajaran. Jadi jangan menelantarkan anak. Walaupun Anda bermasalah, itu ada kewajiban. Kewajiban itu bukan persoalan nafkah secara lahiriah, tapi nafkah batin. Kasih sayang seorang ayah itu wajib. Begitu sebaliknya kasih sayang seorang ibu. Jadi ini pembelajaran semua, kita laporkan supaya jadi pembelajaran kepada masyarakat. Jangan coba-coba Anda bermain-main terhadap anak Anda sendiri. Nanti persoalannya adalah persoalan hukum. Seperti itu. Berapa lama Niki Mas Anaknya Dipo ditelantarin? Dari hamil, Dari kalau hamil. terima dari hamil sampai detik ini. Tapi sebetulnya jangan dilihat dari berapa nominal yang dilaporkan ke polisi ya, bukan itu. Tapi lebih ke bagaimana dia memberikan kasih sayang ke anaknya gitu. Atau nggak usah itu dia nanya kayak atau apa tuh nggak pernah. Jadi menelantarkan ini jangan diasumsikan tentang finansial, tapi termasuk kepentingan anak itu sendiri, lahir dan batinnya. Itu penting sekali. Nah, kalau ini dibiarkan seorang ayah terus tiba-tiba menelantarkan, tidak pernah melihat dan sebagainya, ini ada persoalan-persoalan hukum jadinya. Itu namanya menelantarkan. Jadi nafkah itu bukan nafkah lahir, tapi nafkah batin juga itu perlu terhadap seorang anak, apalagi anak kecil. Jadi ini pembelajaran buat semuanya. Sebetulnya kita nggak mau lapor lah ya, tapi karena sudah ada sesuatu yang... Nggak dibawa usil, nggak bisa iya. Nah, itu kata kenapa Niki. masih seksi, terlalu seksi sekarang. Jadi seperti itu. Nik, tapi memang nggak ada komunikasi Nik sama Dipo nanyain soal anak gitu. Dipo itu tahun lalu ada telepon, tapi nggak pernah nanya. Cuman kayaknya dia telepon sama saya nggak diangkat. Mungkin tidak terangkat karena mungkin sudah malam. Sama sekali nggak samsek. Tapi secara hukum ya waktu di PA itu kewajiban dia terhadap anak tuh ada kemudian? Ada, jadi kalau itu kan saya yang nanganinnya dari awal, isbat nikah dan sekaligus tugas cerai memang saya, terkait dengan pengadilan agama. Jadi itu memang kebetulan saya juga yang menanganinya. Kita ajukan isbat nikah sekaligus cerai. Jadi disitulah disahkan pernikahannya Niki dan sekaligus juga diceraikan oleh pengadilan, karena itu namanya isbat nikah sekaligus perceraian. Di situ dihukum untuk bertanggung jawab membiayai nafkah anaknya. Kami tidak mempersoalkan nominalnya ya, karena pengadilan ada sendiri. Karena Tapi nggak punya duit juga, jadi nggak dimasalahin nominalnya. nah, tapi yang jadi masalah itu adalah tanggung jawab. Ya. Jadi seperti itu. Yang kami persoalkan itu bukan nafkah lahir ya, bentuk duit bukan. Duit ini mungkin lebih banyak. duitnya. Amin. Tapi yang jadi masalah itu adalah nafkah batin seorang ayah terhadap anaknya. Ini yang jadi masalah. Kalau dia mau menyangkal apa, silakan, ada tes DNA kok. Kita siap bawa itu anak. Ini
adalah bukan kepentingan. Niki nggak punya kepentingan di sini, tapi ini anak ini punya kepentingan. Inilah yang kita perjuangkan. Jadi Niki hanya memperjuangkan kepentingan anaknya. Kalau Niki ngapain dia ngurusin beginian? Tapi anak ini perlu kepentingan, perlu nafkah batin daripada seorang ayah. Itu saja. Berarti ini karena dipicu ya kasus kemarin juga ya? Sebetulnya karena pertama dipicu, karena kedua ini adalah berjuang untuk anak ya, biar anak aku nanti kalau dewasa tahu bahwa miminya sudah berjuang sampai seperti ini. Kak Niki, mungkin tanggapannya Kak Niki. Belum, kan masih 2 tahun belum tahu. Niki, kalau yang illegal access itu siapa pelapor? Illegal access itu rombongan Cikungunya, geng sampah. Iya, kalian tahulah siapa orang-orang. Kalian pasti pada follow juga Instagramnya. Jadi nggak usah disebutin namanya, nanti juga dipanggil. Karena illegal access itu pasalnya jelas, tertera, hukumannya juga jelas. Jadi ya nanti Ancaman hukumannya 8 tahun. Jadi termasuk menyebarkan, termasuk juga merubah, mendistribusikan yang melawan hukum, yang orang yang tidak punya hak. Karena itu adalah komunikasi pribadi ini kita dengan Kak Fitri. Tiba-tiba ada orang lain mengcapture dan memasukkan dalam Instagram story. Dan itu chat tahun 2018. Nah, itu komunikasi yang pribadi, tiba-tiba orang lain usil. Nah, mungkin dia mau bermain-main dengan hukum, ya udah. Ya kita laporkan supaya dia tahu bahwa hukum tidak pernah bermain-main gitu, ya. Tapi ada kaitannya nggak sih dengan Dipo sendiri yang ini? Lain. Ya, sekarang nggak kaitan apa nih? Ada kaitan ya? Sekarang jadi beruntun. Kemarin kan kalian teman-teman wartawan juga datang ke preskon ya. Kalau kalian saksikan itu lawyernya lawyer siapa kalian pasti tahu. Mungkin tanggapannya gimana Kak Niki? Iya Kak Niki. Penggelapan Kak Niki. Iya Kak Niki. Tanggapan yang kemarin itu. Apa yang digelapin? Kan dia waktu itu ngelapor ke Jakarta Selatan, Polres katanya digelapin celana dalam, ikat pinggang, mobil, paspor. Oke, saya jawab yang pertama paspor dulu, paspor. Kalau digelapin kenapa dia setelah kejadian itu dia bisa berangkat ke Singapura? Itu pertama. Kedua, mobil kan sudah jelas tidak terbukti. Sampai di SP3 sama polisi, kan polisi tidak mungkin serta-merta mau SP3 kan kasus kalau buktinya tidak kuat gitu. Apalagi yang mau di dia silakan buktikan kalau memang saya menggelapkan mobil yang rongsokan itu masih malahan brilian saya dibanding mobilnya gitu. Jadi silakan buktikan gitu. Ya kalau penggelapan saya coba luruskan ya bahwa ini adalah sepasang suami istri ya, seorang suami memberikan mobil yang mungkin menurut Niki nggak ada harganya, tapi ada kebanggaan seorang suami coba menghargai dia memberikan mobil. Tapi yang aneh mobil itu disomasi lagi, ya, diminta kembali. Nah, bukti somasi ini adalah bukti bahwa pengakuan bahwa mobil itu telah diserahkan kepada Niki. Di dalam hukum penyerahan benda-benda yang bergerak diserahkan, itu levering namanya, itu sudah menjadi milik. Dan benda itu sudah diserahkan kepada Niki, seorang suami menyerahkan kepada istrinya karena status pada saat itu adalah status suami istri. Nah, jangan nanti suami istri terus masuk di pengadilan agama terus jadi masalah seperti ini. Nggak lucu. Cari yang lain saja lah kalau mempersoalkan sesuatu ya. Dan saksinya kemarin kan ada Wahyu.